Salam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan alhamdulillah kita bisa mengikuti pengajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh sahabat kita Ustadz Adrian Setiawan. Adapun tata caranya adalah pengajian ini akan disampaikan melalui Zoom yang akan diawali oleh penyampaian tausiah oleh Ustadz Adrian. Kemudian nanti ada kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan pada akhir sesi, yaitu dengan cara menulis message atau langsung berbicara pada saat mikrofonnya sudah dihidupkan. Demikian pembukaan dari saya. Insya Allah kita dapat mengikuti tausiah ini dengan baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari tausiah yang diberikan oleh Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Ustadz Adrian untuk memulai tausiahnya. Sementara kepada teman-teman mohon untuk di mute kamera, mic-nya, mikrofonnya. Tolong di mute masing-masing. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Insyaallah, jazakallah khair. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baligu ani walu ayah. Baik teman yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah sama-sama kita mencari ridhonya Allah SWT. Sebelum dimulai, kita kembali lagi kepada niat kita di dalam hubungan baik kita ini sesama teman-teman. Ada yang sejawat, ada yang jadi satu profesi, ada yang satu organisasi, ada yang satu perusahaan. Intinya adalah kita ini semuanya harusnya sampai sekarang harus masih satu hati. Kenapa? Karena perkara hati ini perkara yang hanya dilihat oleh Allah SWT. Sehebat-hebatnya kita ini kalau tidak punya hati, maka kita jadi manusia yang tidak ada guna. Nah, maka hati ini disatukan. Jika kita kumpul dalam keadaan baik dengan orang-orang baik, ya, maka kita akan jadi orang baik. Jika hati kita ini taat pada Allah, kumpul dengan orang-orang soleh, ya, jauh dari orang yang salah, maka insya Allah kita pun akan menjadi soleh. Itu ada dulu nasihat orang-orang tua itu, ya, berkumpul dengan orang soleh. Ini anjuran yang baik sekali. Kita sampaikan salam salawat kita kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebab dari pengorbanan beliau bersama para sahabat dan sanak keluarganya, alhamdulillah kita mendapatkan Islam. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, Allah Ta'ala ini maha hebat, dahsyat. Ketika dunia ini diciptakan, ini dunia dalam keadaan gelap. Dunia dalam keadaan gelap, dan orang-orang yang diciptakan, ya, sejak dari Nabi Adam alaihissalam ya, sampai kepada Nabi terakhir, baginda Nabi SAW. Ya, ini semuanya, ya, bahkan sampai sekarang ini, sampai nanti bayi yang terakhir lahir di sebelum kiamat, ini semuanya akan mengalami kegelapan. Kegelapan dalam hal ini adalah yang seperti dicontohkan bahwa perjalanan kita, ya, dari kegelapan minas zulumati ilan nur, itu butuh bimbingan, butuh arahan. Dan semua itu terselesaikan dengan agama. Dunia ini tidak akan terang, tidak akan terbuka tanpa ada agama. Orang pintar sepintar apapun dia, ya, jika dia pintar nih,
Maka sepintar-pintarnya manusia adalah yang bisa menjawab daripada pertanyaan kubur. Percuma dia mau sekolah tinggi-tinggi. Ini bukan menafikan atau merendahkan daripada teman sekalian yang sudah sampai S4 misalnya, bukan sama sekali. Tapi ini menunjukkan. Dan kita mendidik anak-anak kita ini menjadi anak pintar. Bukan cara kita supaya bisa menjawab daripada persoalan dari matematika, ya, persoalan daripada fisika, bahkan ilmu mikrobiologi, sampai kepada hal-hal yang sekarang sedang marak, yaitu mengenai virus. Bukan itu sebenarnya. Orang-orang pintar ini adalah mereka yang tahu siapa yang memberi dia pintar. Jadi jika iman kita kepada Allah SWT ini luntur, maka ini bahaya, sudah ada warning. Kenapa? Allah Ta'ala ini kepada kita ini manusia, bukan hanya cinta saja kepada manusia. Buktinya apa? Orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT pun masih Allah izinkan untuk hidup di atas dunia. Masih dikasih udara. Ya, kita tahu harga satu tabung, apalagi dalam keadaan berebutan kemarin, ya. Kita tahu harga dari sebuah oksigen, masih dikasih udara, masih bisa menghirup udara, masih bisa minum air, masih bisa mendapatkan harta untuk dia bisa hidup, membiayai keluarga. Ini menunjukkan bahwa dunia ini semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya gelap. Akan menjadi terang jika agama adalah tujuannya, dan agama adalah jawaban dari semua permasalahan. Sekarang kita nih takut akan masalah pandemi, kita takut masalah daripada ekonomi. Padahal Rasulullah SAW jauh ya, ribuan tahun yang lalu itu sudah sampaikan untuk urusan pandemi dan ekonomi ini, yaitu galakkan silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, urusan pandemi yang katanya mati, takut mati, justru dengan silaturahmi panjang umur. Ya. Orang yang selalu menjaga silaturahmi, ini yang dilakukan oleh kawan-kawan tempo hari. Walaupun dia sakit, walaupun dia tetap berusaha untuk kita hubungi, untuk bisa berjumpa, walaupun dengan Zoom, dengan WA, video dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita masih berusaha untuk menyambung silaturahmi. Dan kita lihat, ya, ada yang survive, ada yang tidak survive. Itu adalah jawaban dari Allah SWT. Itu hak prerogatifnya Allah. Dia memanjangkan, memendekkan usia, dia menjauhkan, mendekatkan orang. Itu semuanya hak daripada Allah SWT. Kita ini cuma jalan saja. Dan setiap jalan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum kita turun hadir dalam dunia ini. Sebelum kita dititipkan di dalam rahim ibu kita. Itu sudah ditentukan. Catatan amal kita ini, yang kita bawa sekarang ini, ya, itu sudah ada tulisannya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Kalau gitu kita pasrah saja. Ini tidak boleh. Nanti kita akan putus asa atas rahmat daripada Allah SWT. Dan ini berbahaya kalau kita putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Karena dunia ini darul asbab. Apa-apa harus ada sebabnya. Ya, ada akibatnya. Kalau kita lapar, ya kita harus makan. Ya, kita harus makan. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita tahan lapar kita sejauh-jauh. Paling 2 bulan ya, manusia bisa menahan lapar sehingga dia menemui ajalnya. Ya. Kemudian kalau kita ngantuk, kita harus tidur. Istirahat. Itu namanya dunia itu adalah darul asbab. Tapi nanti teman sekalian yang menggunakan Allah SWT, nanti ketika kita mencapai daripada jannahnya Allah Ta'ala, masuk surganya Allah Ta'ala, itu semua kesulitan tidak ada. Tidak ada mengantuk, tidak ada capek, tidak ada sedih. Semua udah nggak ada. Karena Allah akan membalas kenikmatan, dibalas dengan kenikmatan lagi, dengan kenikmatan. Dan ini adalah tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah SWT. Dan surga ini disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena perkara iman ini adalah perkara yang penting. Makanya kenapa kita harus pelajari iman dan melatih meningkatkan dari iman dan keyakinan kita. Sekarang kita pilih iman keyakinan bagaimana. Kenapa tidak ada lanjutannya? Kemarin ada yang japri. Adrian itu ada yang kurang. Dibilang. Ini iman dan keyakinan dan berkeyakinan. Tambah dong kepada Allah SWT. Saya bilang benar, itu benar. Ya. Sekarang kita lihat keadaannya, ya, teman yang muliakan Allah SWT. Kita lihat sekarang iman dan yakin kepada siapa sekarang? Iman yakin kepada harta, kepada kekayaan, kepada pangkat kedudukan, jabatan-jabatan. Iman dan yakin kepada selain Allah SWT.
Ini warning bagi kita. Dan kita rasanya tidak merasa bahwa nggak salah kok. Kita kan, ya betul, rezeki dari Allah. Tapi kan kita harus kerja, Adrian. Saya bilang betul. Tapi perkataan tapi dari lo itu tapi yang berbahaya. Kenapa? Kata tapi itu bisa menafikan. Contohnya, si Fulan, dia orangnya baik, ya, dermawan, pintar lagi. Tapi begitu dengar tapi, apa yang terjadi teman yang mulia? Nilai dari si Fulan itu pun akan jatuh. Ya, ada tapinya. Sekarang kita lakukan itu kepada Allah SWT. Masya Allah, astagfirullah. Ya, kita harus beristighfar banyak itu. Kenapa? Allah Ta'ala memberikan rezeki, tapi kita harus kerja. Allah Ta'ala bisa memberi rezeki walaupun kita tidak kerja. Walaupun kita kerja, Allah bisa menahan rezeki kita. Tidak ada hubungannya antara kerja dan rezeki. Yang ada adalah iman dan yakin kita kepada Allah SWT. Nah ini niat ini kita kembalikan sekarang. Apa yang kita lihat sekarang ini, apakah itu benar yang nyata di depan kita? Belum tentu. Karena apa kita sangka baik, belum tentu baik bagi Allah. Apa yang kita sangka buruk, belum tentu buruk bagi Allah SWT. Nah, sangka baik ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Ya, kita sekarang lihat, ya, ada kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan, mereka yang non-Muslim. Kita hajar, kita bilang mereka harus ikut seperti kita karena jalan kita jalan benar. Itu benar, benar. Tetapi bagaimana dengan usaha kita terhadap kawan-kawan kita sudah menyakiti hati karena tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan orang yang sudah agama Islam pun tidak ada hak kita untuk memaksa dia. Kita hanya memberi peringatan. Ayo kita sholat, ya. Ada dulu cerita, ada teman yang saya ajak, ayo kita sholat Jumat. Dia bilang, gue takut ini orang bagus imannya. Kenapa takut? Takut ketagihan katanya. Astagfirullahaladzim. Coba diajak ke jalan-jalan baik, Sunanul Huda, jalan-jalan kebaikan. Kita yakin ini orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang akan rugi. Tapi sekarang sholat jadi mainan. Apa jadi mainannya? Kalau perlu, ya, dalam keadaan susah, ya, baru kita ingat sholat. Dalam keadaan perusahaan mau merugi, kita baru ingat sholat. Ketika kita sedang putus, ya, ada persoalan di dalam rumah tangga, baru kita ingat sholat. Ya, bagaimana Allah akan mengingat kita? Ya, kalau kita tidak mengingat Allah setiap saat dan keadaan. Bagaimana ketika kita senang? Ketika kita bahagia menemukan jodoh kita? Apakah kita tetap ingat sholat? Ya. Tapi ini benar. Kenapa? Karena sholat itu menyelesaikan masalah. Ya, kita selesaikan masalah kita ini dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu? Ya, ada sahabat ingin sabar, Rasulullah SAW ingin menyelesaikan masalah, yaitu kebunnya dalam keadaan kering, udah nggak pernah hujan. Ya, akhirnya dia bilang, ini minta sama Allah. Terus dia wudhu, dia sholat. Dia lihat ke langit, belum ada tanda-tanda mau turun hujan. Kemudian apa lagi? Mungkin sholat gua kurang khusyuk. Ya, dia ulang lagi, dia wudhu, dia sholat. Dia lihat ke langit, belum juga. Kemudian, jangan-jangan wudhunya belum beres. Akhirnya sahabat ini membereskan wudhunya dengan cepat dan kemudian dengan teliti sekali. Kemudian dia sholat dengan khusyuk. Kemudian setelah itu salam-salam, lihat ke atas, maka turun hujan. Dan hujan itu turun hanya di atas kebunnya. Ini namanya nusratullah, pertolongan Allah. Pertolongan ghaibiyah yang kita tidak bisa dapatkan pada saat ini. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah SWT, iman dan yakin kita kepada Allah Ta'ala jauh. Bagaimana Allah akan melihat? Apakah Allah masih memandang kita? Masih. Kenapa Allah memandang kita? Bukan karena rasa kasih sayangnya saja, tapi Allah memandang kita karena rasa kasihan. Kasihan deh lo, kalau nggak ada gue mau jadi apa di atas dunia? Gitu kira-kira. Kita minta rasa kasihan dari Allah Ta'ala. Makanya tempat yang muliakan Allah Ta'ala, perkara sholat ini, bangunlah kita, ya, dari pukul 2 malam, lakukan 2 rakaat, nangislah dengan 2 mata kita. Ya, turun keluar air mata dari 2 mata kita, menangis. Nanti kita lihat apa jawaban dari Allah SWT. Dekat nggak kita? Udah sobi nggak kita sama Allah Ta'ala? Ya, sudah bersahabat, berkenalan dengan baik nggak sama Allah Ta'ala? Bagaimana kita tahu? Ya? Bagaimana kita tahu kita dekat sama Allah kalau nggak kita berusaha untuk mendekat kepada Allah SWT? Karena apa? Karena Allah nggak butuh kita, bukan Allah nggak butuh sholat kita.
Kita mau sholat tunggang-langgang, Allah nggak butuh itu. Kita yang butuh Allah dengan sholat. Kita yang butuh Allah dengan doa. Kita yang butuh Allah dengan semua apa yang kita inginkan. Kita perlu itu. Makanya amal-amal soleh kita ini tercermin dari bagaimana kita kedekatan kita. Yaitu masalah iman. Iman ini perkara yang paling penting, teman yang mulia. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah harta kekayaan yang paling berharga. Ya, dan derajat yang paling tinggi. Ya, dalam satu perjalanan saya di dalam perjalanan keluar di jalan Allah, ya, khuruj fisabilillah, itu menemukan banyak sekali kejadian-kejadian. Ya, dalam kunjungan ke sebuah pulau terpencil di daerah Kepulauan Riau, ya, banyak di sana pemurtatan. Sebab apa? Karena 1 tahun ini mereka tidak bisa melaut selama 4 bulan, hanya 8 bulan saja mereka bisa melaut. Sisanya mereka nggak bisa. Karena apa? Ombak tinggi, angin kencang. Dalam keadaan itu, yang bisa merapat ke pulaunya hanya kapal-kapal besar. Dan itu membawa makanan seperti mie instan, dia bawa makanan-makanan kaleng, ya, dan seterusnya. Hanya untuk mensuplai kepada masyarakat di sana. Tapi apa ujungnya, hadirin mulia? Yang ujungnya adalah mereka disuruh berubah keimanan. Nah ini, jadi teman yang dimuliakan Allah SWT, bayangkan, iman, ya, iman, perkara iman yang penting nih. Iman yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jika ditimbang dengan kalimat iman ini, maka lebih berat kalimat iman. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini tidak bisa digeser lagi. Tapi sebab karena apa? Perut lapar, anak perlu sekolah, perlu uang sekolah dan seterusnya, disuplailah ya mie instan. Ringannya mie instan itu bisa menukar iman. Kita perlu istighfar. Ya. Kenapa? Ya saya lapar Pak, gimana dong? Padahal dimuliakan Allah SWT, ketika para sahabat ini lapar dulu, mereka langsung mengerjakan sholat. Minta sama Allah. Karena kenyang, lapar, itu bukan dari kita. Itu semuanya dari Allah. Lapar kita ini tidak akan hilang. Sebanyak-banyak kita makan, ya teman. Kalau Allah bilang belum kenyang, kita nggak kenyang-kenyang. Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya. Ada yang nggak makan-makan, tapi dia merasa kenyang saja. Ya, karena apa dia tidak makan? Karena dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dia minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kesabaran dan rasa kenyang supaya aku tidak mengharap kepada makhluk selain Engkau. Tidak mengharap makhluk selain Engkau. Hanya mengharapkan Engkau, ya Allah. Ya, dia serahkan semuanya kepada Engkau. Engkau Maha membuat senang, susah, sakit, sembuh, lapang, sempit. Allah membuat segala kejadian, ya, keadaan. Allah, semuanya Allah, tidak ada lain selain Allah. Ya. Sepintar-pintarnya orang ingin membuat hujan buatan, itu kalau Allah belum turun hujan, ya tidak hujan. Ya. Sebodoh-bodohnya nampaknya dia nak sekolah, nak bisa baca tulis misalnya, dia yakin kepada Allah, dia sholat 2 rakaat, dia minta sama Allah, dia luruskan sabar dan sholatnya, maka Allah turunkan hujan di atas ladang. Ini satu perbandingan yang jauh sekali. Ya. Bukan perkara pintar tidak boleh, atau perkara kita tidak boleh menjadi orang kaya atau menjadi orang pintar, bukan itu. Ya, dia akan pintar kalau ada agama, maka dia akan bahagia. Ya, dia walaupun orang bodoh, jika ada agama, maka dia pun akan bahagia. Orang kaya jika ada agama, dia pun akan bahagia. Begitu juga orang miskin, jika dia ada agama, maka dia akan bahagia. Yaitu yakin, iman, yakin kepada Allah SWT. Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita melakukan yang melaksanakannya? Kalimat Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Ini amal, ini perbuatan. Maka sholatnya kita diajarin sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Wudhu juga diajarin. Bukan di Quran. Ya. Untuk aplikasinya tuh ada di baginda Nabi SAW. Coba bayangin, kita dapat petunjuk tapi kita nggak dikasih tahu caranya, ya. Maka yang ada apa? Cengok aja, kita cuma lihat petunjuknya aja, anjuran suruh sholat, ya jangan tinggalkan sholat, ya terus gimana? Apa sholat itu? Ya, nggak ada. Tapi karena hadir yang baginda Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabat radhiyallahu ajmain, maka semuanya bisa. Dan diajarkan, alhamdulillah sampai kepada kita, pada orang-orang tua kita, pada kakek-kakek kita, pada buyut-buyut kita. Coba bayangkan, bagaimana yang mereka tidak mendapatkan itu semua? Bagaimana jaminannya mereka? Maka kita harus risau dan pikir atas semuanya ini. Kita tidak bisa kita bilang, itu kan urusan dia. Betul, urusan dia. Tapi kita harus punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, jika ada kalimat la ilaha illallah, ada iman dan yakin di dalam diri kita, ya,
maka kita akan berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kita yakin kepada nerakanya Allah SWT, surganya Allah Ta'ala, maka kita harus melakukan apa? Kalau kita yakin sama surganya Allah Ta'ala, maka kita berusaha untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia supaya bisa bersama-sama nanti masuk ke surganya Allah Ta'ala. Emang lu siapa? Lu serba tahu? Emang lu tahu bakal masuk surga? Bukan itu. Ya, usahanya bagaimana? Jalan-jalan kebaikan sudah ada. Sunanul Huda sudah tersedia. Ya, kita bisa ajak mengajak, mengingatkan. Itu tadi. Ya, masalah apa? Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, kita ajak orang. Cuma mengajak, bukan mengajar. Karena mengajar itu urusan ustadz. Maka ini sekarang yang saya lakukan sekarang mengajak. Karena nanti ngajar cari ustadz, ya, cari ustadz tuh Ustadz Fikri itu banyak tuh ilmunya. Ya. Ustadz Adrian yang ada ini. Alhamdulillah. Ya, ini masalah sambung. Mau jadi orang soleh dari orang salah, gimana caranya? Coba. Beramal soleh, jangan beramal salah. Ya, ini kita harus taat pada Allah SWT. Ya. Karena apa? Kalimat Muhammadur Rasulullah itu kalimat amal. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana kita bisa menjalankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu perlu iman dan yakin kita kepada janji-janji Allah dan ancaman dari Allah Ta'ala dengan cara baginda Nabi SAW. Karena dalam satu hadis disebutkan, orang itu amalnya tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima kalau tidak mengikuti cara dari yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, kita nggak usah bikin-bikin lagi, sudah ada caranya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan daripada surganya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, coba engkau lihat. Ya, surga yang aku ciptakan. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku sudah melihat. Ya, ketika kembali setelah melihat, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku sudah melihat keadaan surga. Dan aku yakin tidak ada satupun manusia yang tidak mau masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menciptakan neraka. Ketika menciptakan neraka dan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk melihat keadaan neraka, maka setelah melihat itu malaikat Jibril kembali. Sampaikan, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku sudah melihat neraka. Betapa dahsyat teruknya di sana. Betapa buruk tempat, seburuk-buruk tempat yang pernah ada di permukaan alam semesta jagat raya ini. Maka aku yakin tidak ada satupun manusia yang mau masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Nah, kemudian Allah Ta'ala menghias pintu-pintu surga ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Ya. Semua yang diperlukan dari mujahadah, ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, itu menghias daripada pintu-pintu surga. Maka ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan lagi, wahai Jibril, coba engkau lihat bagaimana surga yang telah kuhias tadi. Kemudian Jibril alaihissalam kembali dan demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir, ya, aku khawatir setelah pintu surga dihiasi dengan sholat, puasa, zakat, berbuat baik, larangan ini, larangan itu, maka aku khawatir tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala menghias pintu neraka dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan nafsu-nafsu kita. Ya, dihiasi dengan zina, dengan khamar, minuman keras, ya, dengan judi, dan segalanya. Maka diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk melihat daripada keadaan neraka setelah itu. Kemudian ketika kembali, apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Inilah hadir muliakan Allah SWT. Kalau kita lihat, ya, kalau orang sudah mau masuk surga, nggak ada yang mau keluar. Tapi kalau orang masuk neraka, udah pasti pengen buru-buru keluar. Nggak percaya. Ya udah kita coba aja ntar ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ke sana. Makanya, jikapun kita harus mampir ke neraka, berapa lama kita di sana? Ya, berapa lama kita mau disiksa di sana? Ya, apakah sebab dari dosa-dosa kita? Kita juga nggak tahu mana dosa kita yang diampuni sama Allah SWT. Ya, makanya kita berusaha untuk taat dan selalu bertobat. Ya, karena bertobat itu jalan kita untuk kita menyelamatkan diri kita. Dengan cara apa? Kita kenali maksud kehendak Allah Ta'ala menciptakan kita. Ya, sehingga kita tahu nanti tujuan kita bertobat. Ada yang tobat terus nanti ngelakuin lagi. Katanya tobat kumat. Bagaimana kita bisa mencapai surganya Allah SWT? Ya. Kemudian cara dari baginda Nabi SAW tidak bisa ditawar, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Nggak bisa ditawar. Ini sudah merupakan jalan, ya. Memang akan terjadi yang namanya khilafiyah. Nah, inilah kita perlu belajar fikih,
Ya, kita belum belajar fikih, cari ustadz yang punya sanad yang jelas mengenai fikih. Ya, datangi ustazah juga ya, yang ibu-ibu nih ya, teman-teman kita yang wanita ini jangan cari ustadz ya, cari ustazah ya. Kalau dalam kita menuntut ilmu sebaiknya memang kita tidak bercampur, tidak berbaur ya dengan laki atau perempuan, apalagi dengan yang bukan muhrim kita ya. Nah, inilah kenapa caranya ini yang kita bahaya ya. Niatnya benar, caranya salah. Yang ini tidak nyampe juga. Maka ketika kita hadir di dalam satu majelis ya, kita majelis ilmu, kita dengar saja ya omongan daripada ustaz, nggak usah ngotot pandang ininya, wajahnya ya. Agi cuma pernah bilang ya, di masjid saya ini paling bahaya Pak, katanya kalau saya tutup pakai hijab yang besar. Kenapa? Setelah sholat saya mulai mengucapkan salam, itu hijabnya tarik-tarik sampai robek dan terbuka gitu. Kenapa? Pengen ngelihat wajah daripada yang bicara. Dan ini alhamdulillah hari ini Allah kehendak ya. Jadi wajah saya nggak kelihatan ini. Dalam kehendak Allah. Ya gitu Fik ya. Kayaknya sih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada hikmah Ya, Ustaz. Masya Allah. Saya dari tadi ya Allah, saya bukan mau ingin memamerkan wajah, tapi saya ingin ini benar-benar kita lihat, kita resapkan dalam hati. Kenapa majelis yang bagus ini adalah semuanya itu namanya ta'atsur fil qaul, berkesan di dalam hati. Ya, kita harus ta'zim wal ihtiram, ya, memuliakan dan membesarkan, memuliakan, mengagungkan yang apa yang kita dengar. Ya, kemudian yang terakhir kita niatul amal wa tabligh. Kita niat amal, kita niat lakukan, kita lihat laksanakan yang kita sampaikan. Ini yang paling penting, ya. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita berjuang di dalam keadaan seperti ini. Ya. Apa? Bagaimana iman dan yakin. Ya. Makanya ada yang japri itu maksudnya iman dan yakin kok nggak diterusin, Adrian. Saya bilang enggak, karena ini jadi pilihan. Ya. Bagaimana meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada siapa? Ada yang kepada kebendaan, kepada harta, kepada pangkat, kedudukan. Ya. Ada yang kepada keluarganya sendiri. Bagaimana iman dan yakin? Ya. Ada yang yakin sehingga terjadilah yang namanya suami takut istri, ya, atau istri takut suami. Yang benar adalah apa? Istri taat suami, ya, suami cinta istri. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, banyak contohnya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana wujudnya ini semua? Harus kita pelajari. Ya. Makanya kita bersungguh-sungguh di dalam persoalan ini. Karena apa? Bersungguh-sungguh kita berjuang mendekati Allah. Ya. Berjuang mendekati Allah. Kita datang sejengkal, Allah akan datang sedepa. Ya. Kita datang sedepa, Allah datang sehasta. Sehasta dulu ya, baru sedepa. Kita datang dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Ini menunjukkan bukan Allah dengan tangan, dengan ini enggak. Karena keterbatasan pikiran manusia, maka para ulama menggunakan perumpamaan seperti itu. Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan yang sampai di kepala kita. Ya. Bahkan ketika kita mendengar kalimat kun fayakun, maka Allah bilang jadi, maka jadilah. Ya. Bahkan Allah itu tidak berhajat dengan kata-kata kun sekalipun. Tanpa kata kun, Allah pun sudah bisa menjadikannya. Karena kita manusia terbatas, maka kita dikasih tahu pakai kun, baru Allah bisa jadikan semuanya. Ya, ini yakin kita, iman kita kepada Allah SWT. Ya. Dan perkara iman ini, apabila iman kita ini baik, teman sekalian, maka hati kita akan menjadi baik. Ya. Kita belajar nih. Apabila hati kita ini sudah baik, maka amal kita pun akan baik. Amal-amal ibadah kita pun akan baik. Apabila amal kita sudah baik, maka bicara kita pun akan baik. Ya. Amal-amal ibadahnya baik, bicara kita akan baik. Kita lihat saja, kalau yang bicara masih kasar, masih kata-kata kotor, dan ada yang salah dengan amal-amalnya mungkin. Ya. Apabila bicara kita sudah baik, maka fikir kita akan baik. Apa yang kita pikirkan? Kita risau bagaimana supaya orang ini selamat dari nerakanya Allah SWT, dari siksa kubur. Ya. Kita pun belajar. Ya. Dan apabila fikir kita ini sudah baik, maka suasana pun akan baik. Ya, suasana akan baik, suasana akan tenang, akan terjadi pemahabbah, kasih sayang akan tumbuh antara sesama orang yang beragama. Apabila suasana ini sudah baik, maka dijanjikan akan turun nusratullah, yaitu pertolongan Allah. Kita tidak dapat pertolongan Allah karena apa? Karena kita tidak menciptakan suasana baik, karena kita pikir kita belum baik, karena bicara kita belum baik, karena amal kita belum baik, dan hati kita belum baik, dan ujungnya adalah iman kita yang masih sakit, yang belum baik. Ini jadi teman yang muliakan Allah Ta'ala, jangan kita balik-balik kehidupan.
Ya, kan kita balik-balik. Orang sekarang banyak yang mengejar Islam. Karena apa? Dia melihat ini yang sempurna, tertata. Ya, sebagaimana dulu para sahabat. Ya, ini ibarat Islam ini ibarat taman, taman yang indah, penuh dengan bunga, burung-burung berkeliaran. Ya, kemudian mereka berkumpul di situ, orang di dalam taman itu saling berkasih sayang. Maka orang yang melewati taman itu tertarik untuk datang ke dalam taman itu. Aku jadikan penduduk taman ini, maka dia masuk ke dalam Islam. Ya, sekarang hadirin mulia, apa yang kita lihat, ya, penduduk taman itu sekarang merusak daripada taman itu sendiri, buang air kemana-mana, di mana-mana dia taruh kotoran-kotoran. Maka orang-orang sekarang melihat, apalagi di dalam penduduknya saling berantem, saling bertengkar, ya, saling salah menyalahkan. Kemudian orang yang melewati taman itu, ada nggak kepikiran untuk mampir di taman itu? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kita yang merusak taman kita. Nah inilah teman yang muliakan Allah Ta'ala. Ini PR kita. Sama-sama kita bisa bikin supaya suasana baik tadi. Yaitu kita perbaiki dulu iman kita. Yakin kita pada Allah SWT. Ya, iman dan yakin ini ada usaha atas iman. Bagaimana usaha kita atas iman supaya menjadi yakin? Kita perlu korban. Kita perlu berkorban. Ya, kita harus bermujahadah di jalan Allah. Ya, maka kita akan mendapatkan yang nama kepahaman. Bagaimana seorang dokter ini dia bisa menjadi seorang dokter kalau dia tidak pernah kerja praktek? Bagaimana dia seorang teknik, ya, orang teknik, orang arsitek, orang teknik sipil akan bisa turun ke lapangan kalau dia belum pernah kerja praktek? Ya, maka perlu kita turun. Ini jawaban dari semua ilmu yang kita dapat. Yakin kepada Allah, sholat yang benar yang bagaimana, ilmu yang kita dapat, ilmu yang selalu mengingat kepada Allah, ilmu yang berguna ya untuk bisa menjawab pertanyaan kubur tadi. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan daripada kasih sayang kepada sesama Muslim, sesama Islam. Kemudian bagaimana caranya kita meluruskan niat kita nih, apa kehendak Allah nih di setiap saat keadaan, kita harus perlu tahu. Semuanya itu bisa kita jawab dengan apa? Kita berkorban di jalan Allah. Kita berkorban jalan Allah, kita sisihkan waktu kita khusus, betul-betul khusus. 3 hari dalam 1 bulan. Allah kasih 30 hari, ya kita 3 hari. Bapak-bapak nih ada program untuk menjadi program suami soleh. Ya, mana ada sekarang kalau ditanya ya, seorang wanita ini pengen apa? Saya pengen suami yang soleh. Tapi kemudian ya Allah berikan aku suami yang soleh sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai bisa memberi petunjuk di dalam kehidupan aku, keluargaku ya Allah gitu ya. Teriak-teriak sama Allah. Tapi terus berbisik. Kalau bisa yang tajir juga ya Allah, yang ganteng juga ya Allah. Nggak salah, boleh ya gitu ya. Kemudian pernah nggak kita dengar? Jadikan pilihkan saya pasangan hidup saya yang kaya raya, tajir melintir, tapi dia bajingan, BGST juga nggak apa-apa dah, yang penting dia kaya. Nggak ada kayaknya dengar kayak begitu, ya nggak masuk akal kayaknya. Jadi apa yang kita ajarkan tadi, kalau kita makin dekat kepada Allah, iman kita kuat pada Allah, yakin kita pada Allah bahwa rezeki yang memberikan ini adalah Allah, semua dari Allah ya. Buktinya iman kita, yakin kita kepada kebendaan, ujungnya apa? Sudah dijelaskan ya. Kalau kita yakin dengan kekayaan kita bisa itu ujungnya bukan kejayaan ujungnya, tapi kekecewaan. Karena apa? Karena tidak ada kejayaan di dalam hal itu. Kita yakin dengan kedudukan, posisi tinggi, pejabat ini mau jadi pemimpin yang disegani dan seterusnya ya. Itu nggak salah ya. Yang salah kalau itu jadi tujuan, tapi kita tidak memperkirakan, tidak melihat daripada iman kita. Ya. Tidak ada kejayaan, ujungnya adalah kekecewaan. Tapi kalau kita jelas kita pilih adalah Allah tujuan kita, yakin kita kepada Allah, unconditional love, hanya untuk Allah tanpa syarat, membuat Allah senang, membahagiakan Allah, maka Allah akan membahagiakan kita, memberi petunjuk, menyenangkan kita. Ya, maka ujungnya adalah kejayaan. Karena Allah dari awal telah meletakkan bahwa kejayaan hidup manusia hanya ada di dalam amal-amal agama yang sempurna. Ya, pengamalan agama yang sempurna. Berarti kita berusaha untuk taat sama Allah dengan menyempurnakan amal-amal agama kita, amal-amal ibadah kita. Ya, bukan dengan ceramah saja. Ceramah bisa saja untuk mengisi kita. Tapi ceramah rata-rata cerita ramah-ramah. Sehingga kalau dibilang yang sudah sedekah dapat ini pahala, wah masya Allah, saya sudah bersedekah tuh ya. Nah, apa yang kita alami? Kita tidak mau mengamalkan yang lain. Diajak sholat ke masjid berjamaah, nggak apa-apa, saya udah sedekah kok ya.
Saya di rumah juga bisa, kan suruh menjaga anak keluarga kita dari api neraka. Justru bapak-bapak ini kalau dia mau sholat, ya laki-laki ini tempat sholatnya adalah di masjid, 5 waktu berjamaah di tempat di mana azan dikumandangkan. Karena malaikat rahmat itu nunggunya di masjid. Ketika seorang masuk ke masjid, seorang bapak ini, dia masuk ke masjid, begitu dia pulang, maka Allah perintahkan malaikat rahmat untuk memberikan rahmat kepada bapak itu. Sehingga rezeki yang dibawa ke rumah itu penuh berkah. Ya, 5.000 cukup, 50.000 cukup, 50 juta cukup, apalagi 5 miliar. Ya. Tapi kalau ini seorang bapak, ya, seorang penanggung nafkah dari keluarga, masuk ke masjid, tidak pernah masuk ke masjid, maka tidak ada malaikat rahmat yang memberi rahmat. Maka mau 50 miliar pun itu nggak cukup-cukup. Ya, maka bisa menjadi apa? Menjadi asbab daripada kehancuran daripada keluarga, nggak ada rahmat, nggak berkah jadinya. Ya, kita lihat banyak, ya orang yang bapaknya sibuk, ibunya sibuk, ya bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana-mana, gedek-gedek makan pil. Coba bayangkan di mana kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan memetik yang namanya kebahagiaan nanti ketika dia wafat? Masih ada ahli keluarganya, anaknya, yang mendoakan dia setelah dia wafat. Tidak ada anak yang beriman dia wariskan selama hidupnya. Maka siapa akan mendoakan dia? Siapa akan menyelamatkan kita ketika kita dikubur? Nggak ada lagi, teman yang mulia. Nggak ada lagi, kecuali amal jariah kita. Kemudian ada orang anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Kubur itu tempat yang paling teruk. Kita mulai dari kubur ini jika dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah dikubur, maka kita tahu ujung kita di mana. Jembatan Sirot itu jauh, men. 1.500 tahun. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. Dan setiap satu harinya itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Bagaimana kita? Sementara di bawah itu api neraka menjilat-jilat dan mengkait-kait. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW melihat di jembatan Sirot, dia lihat seperti beras jatuh. Dia tanya, wahai Jibril, apa itu? Rasulullah SAW dapat jawaban apa? Itulah manusia. Manusia jatuh seperti beras, jatuh ke dalam neraka. Berapa banyak mereka di sana? Siapa yang mau menyelamatkan mereka? Apa tugas kita nih sebagai orang Islam? Menyelamatkan, mengajak saudara-saudara kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini tujuan dari Rasulullah SAW menjadi nabi di dunia. Untuk mengajak kita semua. Dan dia berkorban harta diri, jiwanya itu dikorbankan untuk jalan agama. Begitu juga para sahabat. Nyebrang sana, nyebrang sini. Berangkat sana, berangkat sini. Nggak ada pesawat. Nggak ada mobil dulu, mereka berjalan kaki, naik kendaraan, mati di tengah jalan. Apa? Untuk menyelamatkan manusia, menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar semua umat ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya? Kita malah meremehkan Nabi kita sendiri. Kita nggak mau turut caranya Nabi. Nabi bilang, sholatlah semua berjamaah di masjid. Kita nggak ikut, itu sama aja kita menghina Nabi kita sendiri. Astagfirullah. Kita menghina Nabi kita sendiri. Siapa yang akan memberi syafaat nanti ketika kita di akhirat? Rasulullah SAW. Maka kita banyak menangis untuk ini. Hari melihat teman-teman kita, apakah anak kita, saudara kita, mereka sudah sholat. Menegakkan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Surga itu terlalu sepi untuk kita masukin diri kita sendiri. Kita harus ajak tetangga kita bagaimana. Ya inilah tugas kita, teman yang mulia, yaitu kita dakwahkan, benarkan iman dan yakin. Gua masih buruk nih, ntar aja kalau iman dan yakin gua salah. Kita lakukan, kita dakwah, tugas kita nih, sampaikan walaupun kita belum beres. Ya, kita membereskan diri kita dengan kita sampaikan ya yang hak, sehingga nanti akan berbalik kepada kita. Itu yang menyelamatkan kita, itu yang akan membereskan iman dan yakin kita. Kalau kita tidak sampaikan, tidak kita ajak kawan-kawan ini, maka apa yang terjadi? Ya. Kita punya masa lalu yang sama yang pernah kita sama-sama tahu. Apakah itu menjadi patokan kita untuk ke depan? Tidak, kita lupakan saja. Para sahabat itu dulu, ya, mereka tukang bunuh orang, tukang judi, bahkan judi mereka itu pakai orang hamil. Ada ibu-ibu hamil lewat, coba lihat tuh perutnya isinya laki apa perempuan tuh. Laki, perempuan kumpulin duit. Itu wanita diambil, perutnya dibelah keluar. Laki benar, itu dibiarkan menderita sampai mati itu. Begitu cara mereka berjudi. Ya, bagaimana dibilang bukan zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kehancuran, kemurtatan kepada Allah SWT. Begitu caranya. Kalau ditanya, nabi sebelumnya sudah ada, teman sekalian, udah ada. Kok mereka masih begitu? Makanya mereka didatangkan, diturunkan oleh Nabi Allah SAW untuk di sana untuk mau mengajak mereka dari kegelapan kepada yang terang. Minas zulumati dan nur
dengan cara apa? Jalan-jalan agama, jalan yang menyelamatkan. Jadi teman sekalian, siapkan waktu kita. Ya. Siapkan, insya Allah kita bisa buat program suami soleh. 3 hari saja kita sisihkan waktu kepada Allah SWT. Yang asli nggak ngurusin bisnis, nggak ngurusin apa, bahkan keluarga kita diamkan. Bukan kita tidak urus, kita kasih waktu untuk Allah, berkasih sayang, bermesraan sama Allah. Ya, ketika kita sujud, letakkan kepala kita ini rata dengan kaki kita, menunjukkan bahwa kita tidak ada nilai di hadapan Engkau ya Allah. Kita menangis. Apa yang kita minta? Ampunkan dosaku ya Allah. Kumpulkan aku dengan orang yang soleh. Terimalah aku. Ini semuanya amal walaupun kecil ya. Iman pada Allah Ta'ala walaupun kecil, walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan ganti nanti surganya itu sebesar 10 kali dunia luasnya. Ini hadis tadi. Jadi teman yang muliakan Allah Ta'ala, ini udah nggak ada waktu lagi. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Ya, tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Kita udah nggak punya waktu lagi. Bagaimana anak istri kita harus kita selamatkan. Bagaimana suami kita harus kita ingatkan supaya dia menjadi imam yang lurus di dalam keluarga kita. Ya, kita saling ingat mengingatkan. Jangan dimarahin, tapi dielus-elus, ya diajak. Karena mengajak dengan menarik itu jauh lebih berat. Ya, caranya apa? Kita jalan berdampingan dan kita ajak, kemudian kita arahkan. Ayo kita belok ke kanan, maka kita akan bersama-sama menuju surganya Allah Ta'ala. Insya Allah semua ya. Jadi itu teman sekalian, kita berharap hanya kepada Allah, iman yakin kita luruskan, dan tugas kita yaitu menyelamatkan sesama. Ya, menyelamatkan sama, kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Ya, udahlah berhentilah kita berkata-kata kasar, karena itu menunjukkan dari hati kita. Ya, nggak usah. Kita semangat betul. Agama ini benar. Menurut kita yakin dengan benar, maka kita ajak caranya juga dengan cara yang benar, sehingga orang melihat benar-benar bahwa kita sudah ingin menjadi benar, maka dia akan menganut daripada agama yang benar. Insya Allah. Begitu, Fik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Adrian yang telah menyampaikan tausiahnya dengan sangat baik, dengan sangat menyentuh kepada hati kita semua, di mana kita disadari dari apa yang antum sampaikan barusan, bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik, dan alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah rezeki yang sangat besar, di mana kita sampai saat ini masih mengimani agama Islam sebagai agama kita. Dan Islam sangatlah sempurna dan lengkap, di mana segala aturan dari mulai yang terkecil, masuk keluar kamar mandi, sampai urusan yang terbesar pun, sampai urusan pemakaman, sudah ada aturannya dan keterangannya sangat jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sampai kita tidur. Dan alhamdulillah tata caranya semua udah disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita mempunyai pilihan, kita mau menjalankan atau tidak. Kadang-kadang kita kurang belajar, mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi untuk kita semua, kita telah diberikan kesempatan yang sangat luas untuk belajar dan mendalami. Insya Allah kita tergerak dengan tausiah pagi ini untuk mendalami agama kita dan mempelajari dengan baik dan menularkan kepada keluarga kita, lingkungan kita yang terkecil, istri, anak, suami, maupun keluarga-keluarga besar lainnya. Kemudian tata cara tersebut sudah Allah berikan. Pada dasarnya, seperti Ustadz Adrian sampaikan, Allah sangat-sangat menginginkan kita semua untuk masuk ke surganya dan mendapatkan rahmatnya. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadarinya, atau mungkin kita masih belum tergerak untuk menyambut sambutan Allah tersebut. Begitu dari saya rangkuman sedikit yang telah disampaikan oleh Ustadz Adrian. Insya Allah apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Mungkin bisa dibantu oleh Dina Kadiana apabila ada yang telah menyampaikan melalui message untuk dibacakan terlebih dahulu. Kesempatan saya berikan untuk langsung ataupun melalui Dina Kadiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini belum ada pertanyaan di chat. Mungkin Bib Fikri bisa langsung lempar ke forum aja untuk pertanyaannya ya, Bib ya.
Oke, boleh kalau memang seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. bertanya. Gimana teman-teman pada sehat semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, lawyer. Tiga. Siap komandan. Pak Ustadz, gue mau ini nih Pak Ustadz, ingin bertanya nih Pak Ustadz. Lawyer mau nanya. Tadi kan tema kita kan atau topik kita kan iman dan keyakinan yang meningkatkan iman dan keyakinan. Nah, pada dasarnya kan iman itu nggak konstan ya, bukan konstanta ya, itu kayak semacam variabel gitu yang fluktuatif gitu loh. Analoginya kalau kita saham ya, bursa ya, itu saham kan ya tergantung market. Kalau market bearish, sahamnya anjlok. Kalau bullish naik kan gitu. Contohnya kalau bullish misalkan di bulan Ramadan gitu kan, wah kita lihat tuh kan bersedekah, tausiah taklim segala macam di bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, market bearish lagi kan gitu. Nah ini analogi yang gue sampaikan ini kira-kira tepat nggak Pak Ustadz? Mungkin itu tergantung emiten ya, artinya tergantung emiten maksudnya fundamental perusahaan itu sendiri, artinya diri kita gitu. Kalau fundamental kita bagus, mungkin apapun market, kondisi market mau terkoreksi atau enggak ya kita tetap bagus gitu. Kira-kira gimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Nah, sekarang jadi persoalan gimana cara fundamental company perusahaan ini kita bagus gitu. Maksudnya diri kita gitu loh. Dan ceritain blue chip nih. Gua ini dia profit taking dulu deh misalkan ya kan. Analogi ini benar. Gimana caranya? Benar Gus. Sekarang kita memang kita sekarang memang keadaannya harus profit taking. Caranya apa? Masuk kamar mandi itu ada doa, keluar dari kamar mandi ada doa. Dengan kita lakukan doa-doa masnunah, doa-doa pendek itu, maka kita dapatkan pahala. Kita harus profit setinggi-tingginya. Dan kita harus tahu bahwa kita berjuang di jalan Allah itu, ya, harta kita itu bukan sebesar berapa sekarang naik haji. Ada yang masih ingat berapa naik haji ongkosnya? Oh enak, kita udah 2 tahun absen nih. 50 jutaan, Pak. 50 jutaan. Oh itu yang yang langsung ya. Katakan 50 jutaannya enak ya. Sekarang itu kita lihat nilai 50 juta. Enggak. Dikali 700.000, dilipatkan lagi jika menyeberang lautan dikali lagi 700 lagi. Kemudian kita lakukannya itu secara istiqomah, misalnya di dalam bulan-bulan yang disukai sama Allah Ta'ala, memang di bulan haji, atau kita umroh di bulan Ramadan, maka dikalikan lagi 1000 kali, karena 1000 kali lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, kalkulatornya daripada malaikat itu jebol. Hilang, nggak bisa. Karena untuk orang yang beriman ini, selalu cari profit taking pasti. Ya, ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, jika kalian melakukan satu amal, kemudian dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu mendapatkan pahala sebesar emas sebesar gunung Uhud katanya. Ya, dia bilang orang kenapa dibandingkan gunung Uhud? Karena orang Arab semua tahu besarnya gunung Uhud dan itu terbuat dari emas. Jadi dia tahu nilainya sebesar itu. Jadi nggak heran, bagus kalau kita ingat profit taking. Cuma kita lihat ujungnya iman dan yakin terhadap apa tadi? Terhadap keduniaan, kekayaan atau kekuasaan. Kalau kita kepada Allah, maka ujungnya adalah kejayaan. Nah, mengenai iman naik turun, ya, para sahabat itu imannya dulu naik turun, ya, imannya naik turun. Kalau kita sekarang bukan naik turun nih, teman sekalian, ya bukan, keluar masuk. Ya, keluar masuk, kadang ada iman, kadang nggak ada ya. Coba bayangin ketika nanti Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan iman di luar, nauzubillah min dzalik ya. Udah jelas kita akan masuk pintu kiri, itu tempatnya panas banget. Nggak mau kita. Nah, kemudian ini ada satu kisah ya. Suatu saat Hanzalah ya pernah khawatir gimana? Setiap saya hadir di majelisnya Rasulullah SAW, kenapa iman saya naik kuat ya? Tapi begitu saya pulang ketemu sama anak istri, bermain sama mereka, ya, kumpul sama istri, kok jadi saya lemah gitu, lupa, ya, anjuran-anjuran daripada Nabi SAW suka saya lupakan. Maka dibilang ini orang munafik. Maka dia keluar ke jalan, dia teriak, ya, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Dia keliling semua. Ini sahabat kenapa dibilang Hanzalah munafik? Ya, ditanya, ya karena saya ketika hadir di majelis Rasulullah SAW, iman saya naik. Tapi ketika saya pulang, ya, apa yang terjadi? Saya langsung turun iman saya.
Nah inilah teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sahabat saja dulu yang dekat hidup dan mengalami masa-masa bersama Rasulullah SAW itu mengalaminya. Apalagi kita 1400 tahun yang lalu itu ya kejadiannya. Beliau sudah wafat, sekarang kita udah nggak tahu bagaimana. Tapi dalam sebuah hadis sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu kangen. Ya, dia bilang nanti ya aku akan merindukan ya saudara-saudaraku. Mereka lemah-lemah tubuhnya, mereka lemah-lemah dalam beribadah. Ya, ibadah mereka kadang-kadang kuat, kadang-kadang turun, tapi mereka adalah saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, siapakah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Bukankah kami ini lebih dekat hidup bersama engkau? Maka Rasulullah SAW sampaikan, betul kalian adalah sahabat-sahabatku. Ya, tapi mereka adalah saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka masih melakukan apa yang aku contohkan setelah aku wafat. Mereka masih yakin ya dengan semua ajaran-ajaran yang aku ajarkan, yang masih tegakkan, mereka masih berjuang walaupun di tengah kesibukan kerjaannya, di tengah keadaan cobaan-cobaan, godaan-godaan yang luar biasa. Nah, itulah makanya kita ini umat akhir zaman ini dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah saudara, sebagai dulur, sahabat yang tiap hari ikut sholat berjamaah sama Rasulullah SAW, dibilang sahabat. Jadi sebenarnya kita ini manusia yang hebat, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW supaya selamat. Bagaimana yang orang hebat ini selamat? Maka kita harus cermat menghitung dari setiap saat yang ada di jadi pantun ya. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kita tegakkan. Maka biasa. Bagaimana untuk meneguhkan iman tadi? Kita selalu kawal dengan zikrullah. Ya. Zikrullah ya. Coba deh, ayo kita sama-sama kita amalkan. Coba, ada yang bisa nggak kita coba nih ya sekarang 1000 sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, lakukan 200 pada sholat. Ya, setiap sholat ini kita, setiap sholat wajib kita lakukan 200. Kemudian apa? Hadisnya tidak akan ditolak satu permintaan pun ketika kita minta dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kurang apa coba orang Islam? Makanya kalau kita bilang, aduh, gua rugi, gua bangkrut, tunggu dulu, amalan apa? Banyak kunci-kuncinya. Mau soal rezeki dunia boleh, tapi jangan salah. Ketika dikasih rezeki dunia, ingat ada 2,5% bagian bukan gua. 2,5% dikit amat ya. 5%, dikit 10% boleh, silakan. Itu yang menyelamatkan kita di dalam urusan-urusan dunia. Ya, ada yang sudah berusaha, ya tetap aja masih kayak gitu. Apa iman gua salah? Nggak ada. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, orang yang kaya raya di zaman Rasulullah SAW. Ya, dia sampai bilang, ya Allah, jadikan aku orang yang miskin. Doanya nggak dikabulin sama Allah, coba. Minta miskin nggak dikabulkan. Akhirnya dia lihat suatu saat, wah, gua mau habisin duit gua. Dia lagi musim kurma busuk nih. Gua beli nih kurma-kurma busuk biar habis dulu. Sampai habis-habisan duitnya untuk bayar membeli kurma busuk. Kemudian dia tenang, gua jadi orang miskin deh. Allah memberikan penyakit kepada masyarakat pada waktu itu yang obatnya hanya kurma busuk. Coba dibayangin, udah mau memiskinkan diri beli kurma busuk, malah jadi obat yang harganya puluhan kali lipat daripada harga kurma busuk yang waktu dia beli. Emang uratnya urat kaya, cobaannya cobaan kekayaan. Lucu. Allah tuh mau-maunya aja. Makanya kita luruskan iman yakin kita untuk tadi itu supaya menjaga dengan zikrullah. Ingat panggilan Allah, Allahu Akbar, bergegas. Kalau bisa cari shaf yang paling depan, wudu yang benar, minta sama Allah. Karena belum tentu sholat yang mana yang akan diterima sama Allah. Kalau kita nggak lakukan sama sekali, apa yang bisa nolong kita coba? Sholat udah enggak, maksiat jalan terus. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu kira-kira Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah setelah terjawab, Saudara Agus, saya harapkan ada lagi yang bertanya dari wanita, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya di luar topik? Boleh, tapi kalau udah fikih, menyangkut fikih, tanya sama Ustadz ya. Oh ya. Boleh. Dengan topik meningkatkan iman dan takwa. Kita dalam menjalani kehidupan ini selalu terkait dan parameternya adalah qada dan qadar. Qada dan qadar ini luas cakupannya. Dia ada di dalamnya yaitu sifat zuhud.
Sifat zuhud ini ketika kita menjauhkan diri dari kehidupan dunia untuk mendekat ke akhirat. Satu itu. Definisinya sangat luas zuhud itu. Kesatu itu. Kedua, kita meyakini bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, apa ujian kita, apa yang kita ujian kita yang kita alami itu adalah merupakan kodoknya takdir kita yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam hal kita sudah meyakini begitu optimalnya kita meyakini takdir kita, itulah masuk kepada definisi zuhud. Betul Pak Ustadz? Ya. Tolong benar, diluruskan kalau saya salah. Ya. Yang meluruskan yang sudah lurus kan susah juga. Ya, alhamdulillah. Jadi benar, Mas, perkara qada dan qadar. Ya kita harus yakin dan percaya. Itu iman dan yakin kita bahwa itu semua ada ketentuan Allah. Ya, kayak tadi ya, emang udah lo jadi orang kaya aja udah, mau dimiskinin juga nggak bisa. Kalau orang miskin mau minta kaya, emang sudah Allah bilang lo bakal miskin, ya sudah. Yang penting jangan nggak beriman itu kan. Nah, perkara tadi, apa benar kita harus yakin sama itu benar karena semua sudah dicatat ketika kita belum turun di dunia, masih di Lauhul Mahfuz. Kita dititipkan, ya lo akan jadi orang beriman dan seterusnya nih ya. Itu kita takut nih, takut apa? Jangan-jangan catatan kita ntar kita jadi orang murtad. Ya, ada kan yang masuk keluar masuk keluar ada. Ya, apakah itu bisa diridhoi? Bisa. Siapa tahu memang ada catatan terakhir ketika kalimat terakhirnya ketika dia wafat dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin dia akan masuk surga. Nah, ini pertanyaan dari mana? Karena memang seperti itu. Ya, kalau gitu doa bisa mengubah takdir dong. Gitu. Betul. Doa bisa mengubah takdir. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita berdoa itu udah ditakdirin nama Allah. Jadi bukan kita yang minta berubah, memang Allah sudah kasih. Terus bagaimana? Apakah kita harus hidup seperti ini? Makanya Allah turunkan Al-Qur'anul Karim untuk supaya menjadi petunjuk, menjadi obat, ya, menjadi peringatan kepada kita. Ya, sisanya kalau udah diingatin, dikasih petunjuk, dikasih obat, kagak sembuh-sembuh, kagak mau sadar-sadar juga belangsak, ya udah emang itu jangan-jangan udah ditakdirin bahwa kita berteman sama setan. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah kita belum tahu kadang-kadang kita selalu sangka baik saja sama orang, ya. Karena saya juga diajarkan kita sangka baik sama orang. Karena pernah ada orang yang mendatangi Ustadz saya almarhum Ustadz Khalid, semoga Allah lapangkan kuburnya. Dia disamperin sama orang, dia bilang dulu saya ini Kristen Ustadz, kemudian saya mati, ya, kemudian saya hidup lagi, ya. Ketika dikubur saya mau disiksa nih, saya tanya apa-apaan nih? Kamu pernah ada yang menyampaikan mengenai Islam? Oh, nggak ada yang nyampein tuh. Akhirnya dia minta sama Allah, kalau gitu benerin gua dong, jangan main siksa gini aja. Qadarullah dia diselamatkan Allah untuk hidup kembali. Sementara keluarganya sedang nangis-nangis tuh, dia udah dandan pakai jas, pakai awal rapi, udah mau dikubur, dia tiba-tiba duduk, dia bilang apa? Antarkan saya ke masjid yang terdekat. Maka langsung diantarkan keluarganya antara senang dan senep karena udah sadar, minta ke masjid, maka diantarin ke masjid kan, senang dia hidup, Pak. Sampai di masjid dia apa? Islamkan saya, dia bilang kepada imam masjid. Ketika diislamkan, keluarganya putus harapan untuk dibilang, karena saya lihat ada siksa di kubur bagi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Karena pertanyaan nggak bisa dijawab sama dia. Apa yang pernah dia nyampaikan? Belum ada. Nah ini tugas siapa? Tugas kita untuk nyampein kalimat la ilaha illallah, perkara dia mau beriman pada enggak apa-apa. Ya, perjalanan saya ke India kemarin begitu juga. Orang ini Hindu. Saya cuma bilang sebutkan la ilaha illallah. Terus dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha. Dia ikut. Perkara nanti Allah akan terima dia sebagai karena dia sudah Islam atau dia tidak Islam. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa itu kalimat penyelamat. Kalimat menyelamatkan engkau. Dia ada yang bilang asyhadu alla, dia bilang nih. Ya, dia bilang nggak mau ini nggak mau mengucapkan kalimat itu. Ada yang menolak. Nah, ini semuanya udah ketentuan daripada Allah SWT. Kita nggak tahu siapa. Ya, ada kawan kita sudah dapat petunjuk, ya, kemudian dia beriman kepada Allah SWT, kemudian dia beriman lagi kepada yang lain lagi, bisa. Jadi itu terserah keadaan dan kita nggak bisa mengontrol itu. Gitu. Jadi kita pasrah sama Allah, kita berdoa selalu, ya. Kita doa selalu sama Allah, selalu tunjukkan saja jalan yang lurus. Itu kan doa di dalam Al-Fatihah kita. Kalau kita serius bacanya, maka insya Allah akan dijabah. Berapa kali Al-Fatihah kita baca?
Sebelum tidur juga kita baca. Dalam doa kita baca. Yang untuk tunjukkan jalan yang lurus. Insya Allah. Allah alam. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan saudari kita Aca. Dina, ada yang sebentar Mas Jarod. Dina ada yang mengajukan pertanyaan melalui chat atau message. Silakan dibaca. Maaf Mas Jarod, sebentar Mas Jarod ya. Dina? Sebentar, Beb. Ini ada satu dari Indah Rahayu masalahnya. Oh, Aira. Kok nggak lihat ada chatnya? Saya bacakan aja dari Nggak Indah. ada, Dari Indah, Indah Rahayu bertanya, apa tanda-tandanya iman kita sudah meningkat? Setelah jawaban ini, silakan Mas Jarod. Mohon maaf. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itu pertanyaan yang paling baik. Kita tahu dari mana peningkatan iman kita. Yang pasti jawabannya kata ulama, dia akan istiqomah di dalam jalan-jalan kebaikan. Dia akan istiqomah di dalam yang namanya ibadah. Ya, udah mulai takut kalau dengar azan, mobil belum berhenti. Udah mulai takut kalau dengar azan, meeting belum stop juga. Itu artinya iman kita sudah mulai naik gitu. Apalagi ketika kita dengar kalimat yang namakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara kita masih pegang pen kita nih, masih pegang pensil kita, masih pegang komputer kita, ya, nggak ada rasa getar di hati kita. Hati-hati tuh, kita udah nggak beriman. Tapi ketika iman kita naik, ketika kita pegang bolpen kita, ketika kita sedang pegang keypad komputer kita, kalimat Allahu Akbar itu langsung dia lepas. Kenapa? Karena dia yakin jika gua masih pegang keypad komputer, gua masih pegang pen gua, berarti Allah lebih besar. Allah kalah besar nih. Ya, komputer gue lebih besar dari Allah SWT. Ini yang bahaya. Maka peningkatan iman itu membuat dia takut, makin takut kepada Allah. Takutnya karena apa? Karena gimana nih kalau Allah udah nggak kasihan lagi sama gue. Ya. Nah, dan istiqomah. Ya, ketinggalan sholat, wah rasanya kayak ketinggalan apa? Ya. Dalam satu hadis disebutkan, jangan engkau kehilangan sholat asyar. Don't miss your asyar sholat. Karena apa? Karena itu ibaratnya kalau kita kehilangan sholat asyar, itu kehilangan daripada harta, keluarga kita seluruhnya. Seperti orang yang diterpa, mohon maaf ya, kita kasih contoh orang yang dikasih musibah, tsunami misalnya. Kita tiba-tiba kita bangkit, sanak keluarga kita udah nggak ada, harta kita sudah habis. Itulah kalau kehilangan satu saja sholat asyar. Itulah perumpamaan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis seperti itu. Nah, maka peningkatan dari iman kita dalam istiqomah, ya. Kemudian kita tambah amalan-amalan yang lain. Itu menunjukkan kita haus akan membuat Allah senang. Nah, makin banyak kita membuat Allah senang, itu tujuan para sahabat juga bikin gitu dulu, bikin Allah senang, bukan jadi Allah senep, ya. Udah tahu itu maksiat nggak boleh, ya, masih kita istiqomah di dalam maksiat. Coba, nauzubillah min dzalik. Nah, maka tingkatkan itu lagi, siapkan diri kita ketika kita istiqomah itu sudah mulai datang, artinya sudah mulai nggak berat gitu, ya. Ini sholat kita di rumah, azan di masjid, hujan rintik-rintik, kita nggak kena hujan katanya, Coba kalau di sana tadi ada bagi 10 juta, 10 miliar, mau hujan kayak apa juga kita tembus kan. Nah, itu perkara iman. Jadi iman meningkat ketika kita istiqomah dalam amal-amal ibadah, insyaallah. Wallah. Terima kasih. Silakan Mas Jarod lanjutkan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini tausiahnya. Salam sehat semua buat teman-teman semua. Terkait dengan topik tausiah kita bulan ini adalah tentang meningkatkan iman dan juga keyakinan. Ini kan kalau lihat dari dasarnya, saya mendapatkan dasar dalil dari Quran surat Al-Anfal ayat 2 itu menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Sadaqta. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah. Itu dalil Qurannya. Lalu dari dalil hadisnya, Rasulullah pernah berkata bahwa iman itu ada 60-70 cabang. Ya. Yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah. Ya, sebetulnya ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan dari Ibu tadi siapa Ibu Ira tadi yang sebelumnya yang
tentang bagaimana mengetahui bahwa iman kita sudah bertambah ini bisa kita lihat dari beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan di atasnya. Tetapi pada akhir-akhir ini Pak Ustadz ya, bahwa banyak orang yang dengan menggunakan alasan keimanan lalu bertindak di luar hal yang memang dibolehkan atau bahkan sampai di luar hukum ya. Kita lihatlah kasus-kasus yang terakhir ini yang mungkin saya tidak perlu jelaskan secara detail, mungkin teman-teman semua tahu ya, ada beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia dan juga mungkin di luar juga terkait dengan adanya perasaan iman yang kuat sehingga dia bisa berdasarkan iman itu bisa berbuat sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain dan bahkan juga melawan hukum. Nah, gimana nih Pak Ustadz nih berkaitan bagaimana kita bisa menyeimbangkan iman kita tetap terjaga tapi tetap juga menghargai orang lain yang juga punya hak-hak yang mungkin harus dilindungi. Ya, insyaallah. Terima kasih. Ini jawabnya ya sama-sama. Jawabnya ngeri-ngeri sedap nih. Ya. Benar, jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus kita ingat. Dia yakin kepada Allah, tapi dia tidak caranya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Walaupun dia jual keimanan, yakin kepada Allahnya, ya, yakin kepada Allah karena la ilaha illallah, tapi nggak turut cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW melakukan seperti itu? Ketika perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi? Para sahabat sudah siap nih untuk berperang. Tapi Allah turunkan apa? Allah turunkan perintah untuk mundur. Semua menerima keadaan perjanjian yang berat sebelah tersebut. Maka para sahabat pulang dengan hati yang gundah gulana. Ini kenapa kok jadi lemah begini sih? Pada cengeng ini kayaknya begitu. Seperti itu kira-kira kalau kita ngomong sekarang ya. Tapi bukan itu. Pada saat itu Allah Ta'ala katakan, inilah puncak kemenangan dari umat Islam. Nah, jadi karena caranya itu cara Rasulullah SAW, kalau kita ikuti, maka kejayaan akan kita dapatkan. Karena nggak, cara yang tidak dicontohkan akan ditolak. Nah, mungkin ya yang disebutkan tadi ya, mungkin wallahu a'lam bishawab, mungkin karena tidak turut cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Apakah Rasulullah SAW teriak-teriak? Apakah Rasulullah SAW melakukan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika ada kisahnya, ya pasti ada dasarnya. Ya, tadi antum sudah bicara soal dalil-dalil. Ya mungkin ada dasarnya. Tapi yang saya tahu dalam hal ini bukan itu yang dilakukan. Ya, karena firman Allah dalam surat An-Nisa 64, wa ma arsalna mirasuli ila liyuta bisnillah. Jadi tidak ada izin daripada Allah. Jadi cara daripada itu tidak ada. Jadi cara yang kita ini kan ya tidak akan tenang Yahudi, Nasrani dan Majusi itu sebelum kita mengikuti milah mereka. Milah itu cara hidup, cara dia berdagang, cara semua. Cara dia berkeluarga, cara dan semuanya. Nah ini kalau itu bujukan-bujukan itu di luar daripada contoh daripada Rasulullah SAW, maka itu semuanya tidak baik kita ikuti. Gitu. Itu aja. Jadi kalau tersinggung masalah satu, menyinggung satu hal satu dan yang lain, itu tergantung lagi bagaimana kita mencermati atau kita memahami daripada agama kita. Nah itu aja. Kalau sekarang, apakah lo turun ya, mohon maaf ya, apakah lo turun di 212? Ya, saya bilang saya turun ke sana, tapi saya bawa keranjang sampah itu plastik sampah. Bohong lo alasan. Ya Allah ya Robi, ayo lihat, saya ajak teman kantor saya semua untuk turun ngumpulin sampah. Ya, lo bagaimana mengurus sesuatu yang lebih besar, urusan sampah aja lo nggak bisa urus, kira-kira gitu. Mas ini Pak sampahnya saya buang Pak. Oh ya, jangan dicemari Pak. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Ya, gampang, dakwah yang ringan. Kita nggak nyalahin mereka. Tapi nggak bersih, nggak beriman, kira-kira gitu. Kurang iman lu karena nggak bersih, kira-kira begitu. Tapi kita lakukan dengan kita pungut sampahnya, gitu. Nah gitu. Jadi cara yang gitu, Bapak Dokter, Insya Allah ya. Nah, hal ini bukan terkait dengan ketika iman itu kembali kepada individu seseorang. Dia masuk dalam kategori moderate to high, moderate to low. Nah, itu mungkin seperti itu ya Pak Ustadz. Ya, jadi maaf ya, sebenarnya yang namanya keimanan itu atas bawah itu tidak ada yang mengajarkan yang namanya menzolimi atau melakukan satu hal yang berbeda dari yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu menggunakan hati. Ya, kesannya kita kayak banci, tapi sebenarnya ibadah daripada umat
Islam ini, ketika dia bangun tengah malam atau di seperti 2/3 malam, kemudian dia berdiri bermunajat kepada Allah, itulah yang diperangi oleh kaum Yahudi sekarang. Dikasih siaran 24 jam, siaran langsung sepak bola, habis nonton bola, mau mempertahankan bisa nonton bola jam 2 jam 3, itu kacang lah, kopi lah, ya, pakai suntikan kali supaya bisa melek gitu. Semua diperjuangkan supaya pukul 2 itu tidak telat hadir di dalam pertandingan siaran langsung dari belahan dunia. Tapi bagaimana dengan kita memperjuangkan 2 rakaat itu tadi, 2/3 malam kita bangun bermunajat pada Allah dengan keadaan sadar dan iman dan rasa cinta kita kepada Allah dan mengharap kita minta dikasihani sama Allah. Coba apa perjuangan kita? Siang kita kerja berat, nggak ada istirahat, malam bablas ngorok sampai kita subuh pun lewat. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang namanya kita tidak bisa mengimbangkan. Iman itu bisa kita latih dengan kita kontrol juga. Kita takut ya nambah waktu, ya kita lembur dapat uang lebih gitu. Enggak gitu jaminannya. Jaminan Allah itu barang siapa yang yakin sama Allah itu nanti keyakinan itu ya masalah urusan rezeki dibereskan sama Allah. Itu dibereskan sama Allah. Orang yang yakin sama Allah, yang mereka sudah mengharap sama Allah, mereka tidak meminta kepada selain pada Allah, maka Allah akan hidupkan dia, akan pelihara iman dia, yakin kepada Allah, dan Allah akan turunkan pertolongan. Ketika anaknya mau masuk sekolah, tiba-tiba ada yang datang, ya Pak, ini kemarin Bapak bantuin ini ya, nih insya Allah nilainya berapa? 17 juta. Anak berapa masuk sekolah? 17 juta. Sama, pas. Allah ngasihkannya pas, tepat waktunya. Jadi tidak berharap kepada manusia, ya Allah Pak bisa pinjam nggak 17 juta Pak mau nyekolahin anak, ya kan? Bukan begitu caranya. Ya, caranya kita mau minjam uang pun kita berminta kepada Allah, ya Allah, aku lakukan ini karena memang aku mengikuti cara jalan. Karena Rasulullah SAW juga berutang. Ya, yang dilakukannya adalah kita berminta untuk apa nih? Kalau untuk kebaikan ya kita pakai untuk kebaikan. Ya, kalau kita untuk kemaksiatan jauh-jauhkanlah itu. Ya, begitu juga kita menggunakan kartu-kartu kartu kredit, utangan dan seterusnya. Tidak dilarang sama Rasulullah SAW. Cuma caranya, cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang yang memberikan hutang? Kalau dia memberi keringanan untuk pembayaran atau bukan menghapuskan, itu nilainya jauh lebih baik, pahalanya jauh lebih tinggi daripada nilai orang yang bersedekah. Nah, inilah manfaat-manfaat ini kita dapat kalau kita belajar. Jadi kalau masalah dia low, high, atau itu memang keadaan. Karena iman kita memang kalau nggak naik, turun, atau keluar masuk. Itu yang bahaya. Gitu kira-kira ya. Insya Allah terjawab. Terima kasih Ustadz Adrian atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Acara pengajian kita juga diikuti oleh teman-teman kita dari lintas angkatan. Saya memberikan kesempatan untuk beberapa teman-teman dari lintas angkatan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Silakan kalau ada teman-teman lintas angkatan. Ani Yunus. Oke, kalau belum ada mungkin dari sahabat kita Dr. Yulhair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya Ustaz, sembari tunggu yang lain Ustaz? Insya Allah. Bicara mengenai keimanan ini selalu aja menarik dan nggak pernah habis. Selalu aja ada yang baru dan menarik. Setiap guru menyampaikan sisi pandangan yang berbeda-beda dengan berbagai pengalaman, sehingga berbicara keimanan ini jadi lebih menarik. Karena keimanan itu dalamnya itu bisa menyelesaikan banyak masalah kehidupan ini. Benar. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil dalam kondisi yang agak sedikit mengalami kesulitan, gerak, agak sedikit terlambat lah. Tapi dengan saya keimanan, saya coba dia banyakkan dengan Al-Quran. Saya berharap dengan Al-Quran, kefakihan di Al-Quran, bisa mengatasi, mengikuti kegiatan sekolah dan sebagainya. Karena Allah, doa saya terpenuhi dan anak ini justru
punya kelebihan paham di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang dia dijadikan dia sebagai imam sholat di masjid. Walaupun usia masih SMP, SMA nih baru masuk kelas S1. Gitu. Nah, dalam kehadapan bisnis, itu juga saya coba praktekkan gitu. Bahwa bisnis itu pada perjalanan itu selalu aja ada naik, ada turun. Pasti. Yang sulit itu menghadapi ketika kita turun. Kita dalam istilahnya bermitra, itu bisa kalang kabut menghadapi ini semua. Tapi dengan keimanan, alhamdulillah, itu bisa semua mengatasi. Dan pertolongan Allah tuh tepat, ya seperti Ustaz tadi bilang, tepat waktunya, jumlahnya pas, sempurna. Betul. Dan itu bukan dialami sekali dua kali. Dalam perjalanan saya membangun usaha 11 tahun, itu terjadi dalam beberapa kali gelombang. Dan alhamdulillah semua bisa dilalui. Sekarang bagaimana antum ininya? Usaha untuk mempertahankan iman itu tadi. Yang terakhir lagi satu mau cerita sedikit Ustaz, sebelum masuk sana. Waktu saya dihadapi ujian sakit kemarin. Mas Sabto, mohon maaf. Bisa dipersingkat karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin ada kesempatan untuk teman-teman yang lain langsung ke pertanyaannya Mas Sabto. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi memang masalah keimanan yang saya tertarik sebenarnya kepada Ustadz adalah buat kita ini yang memang rata-rata kita sibuk nih harus banyak diperkaya tentang contoh-contoh praktis bagaimana keimanan itu bisa mengatasi persoalan hidup. Bahkan dalam sakaratul maut sekalipun gitu kan. Menghadapi ketenangan kita menghadapi sakaratul maut gitu kan. Nah, itu contoh-contoh diperkaya. Karena saya tahu Ustadz ini kaya dengan masalah hal-hal contoh-contoh keimanan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, jadi begini, ada satu kejadian ya. Ini saya contohkan kepada satu jalan yang saya sedang serius menanganinya, yaitu masalah cobaan daripada islah diri kita. Ya, kita korban di jalan Allah. Saya mengikuti satu jamaah yang melatih daripada keimanan dan pada kekuatan daripada iman kita pada Allah SWT dan mental toughness kita juga dilakukan di sini diasah. Apalagi mereka-mereka yang anak-anak gunung istilahnya itu. Wah, ini kalau saya lihat mereka kalau menjalankannya dengan serius, kemudian dengan keimanan untuk mencari ridho daripada Allah SWT, untuk mengejar daripada iman dan perbaiki diri, insya Allah bisa bertahan. Karena bayangkan aja dengan berat tubuh saya sekarang ini, kita naik turun perahu, nyebrang lautan, yang kita nggak tahu batasnya dalamnya kayak apa. Ya. Tapi itu kita lakukan hanya untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngajak orang lebih taat. Ya. Nah, itu membersihkan hati kita. Bukan berarti saya udah benar, saya udah beriman, bukan. Nah, inilah keadaan yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita berusaha pun juga gitu. Ada cerita ya, ini baru-baru saja, dia nih suami ini harus mendapatkan satu tugas ya dari satu takaza atau tawaran dari Allah SWT melalui musyawarah ya untuk pergi meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Ya, beliau keadaan ekonominya tidak terlalu baik, ya, beliau hanya seorang pedagang kecil biasa, kalau nggak dagang nggak dapat duit gitu kira-kira, ya. Kemudian ketika dia berangkat, dia tinggalkan kedebok pisang itu ditaruh di halaman belakang, ditanamkan di situ. Dia bilang, sekarang saya akan ajarkan kepada kamu, minta hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah, pada makhluk nggak berdaya, Allah Maha Kuasa. Dan saya pun akan melakukan minta hanya kepada Allah. Maka mereka berpisah. Si suami berangkat menuju ke jalan Allah untuk menyampaikan kalimat hak, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian si istri ini selalu bermunajat hanya kepada Allah. Dan pada hari itu, dia bilang, ya Allah, ya di dalam hatinya ketika bertemu sama Allah di malam hari dalam sholat malamnya, istrinya bilang, saya memerlukan duit 100.000 besok ya, untuk belanja dan segalanya. Begitu dia ke halaman belakang, pohon pisang itu tumbuh daunnya. Padahal ini gedebok yang ditanamkan begitu aja. Ya, tumbuh daun. Daun itu diambil, ya, dipangkas, kemudian dijual ke pasar. Laku dengan harga 100.000.
Kemudian dia minta lagi besok, perlu 300.000, daunnya lebih lebar lagi dan dijual 300.000 juga. Kita nggak tahu harga jual bagaimana, tapi Allah memberikan. Ya. Kemudian dia minta lagi untuk pembiayaan lebih besar lagi pada waktu itu sampai 400-500.000. Allah jadikan pohon pisang itu berdaun lebat sekali sehingga angka segitu pun dicapai, bisa dijual dengan harga itu. Nah itu dari mana datangnya? Coba bayangkan. Pohon pisang itu hanya asbab. Hanya ini saja. Kita kerja itu hanya asbab. Bukan asbab kita kerja kita dapat duit, bukan. Ya, jangan diyakini itu. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, nggak bisa makan. Siapa bilang? Karena kita masih yakin dengan kebendaan. Itu iman dan yakin kita masih kebendaan. Coba iman dan yakin kita pada Allah. Coba deh. Maka usaha kita dalam keadaan kayak begini, alhamdulillah ada saja. Allah kan yakin aja itu deh. Jangan coba-coba kita minta dulu sama orang. Kita yakin minta sama Allah. Kalau berani, lakuin. Insya Allah buktiin. Udah banyak contohnya. Ya, saya nggak mau cerita apa yang saya lakukan dan alami, tapi intinya itu yakinlah, yakin insya Allah itu benar. Pengusaha apa sekarang? Ya sekarang yang nggak merasa terpuruk sekarang. Ya, karena kita masih yakin dengan makhluk yang tidak tampak. Kita tidak yakin dengan Allah yang menciptakan makhluk yang tidak nampak itu. Itu yakin kita berbeda. Ya, oke betul ya. Penyakit itu ada, bisa mengakibatkan kita mati, tapi bukan penyakit itu membuat mati. Itu malaikat Israel yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa orang itu, karena sudah selesai. Ya, kalau gitu kita nggak usah kita vaksin, nggak usah. Siapa bilang harus vaksin? Vaksin itu kita perlukan kalau misalnya itu niat kita untuk supaya kita bisa bepergian dakwah, ya keliling dunia dari pulau ke pulau menyampaikan itu. Mana surat vaksin? Ada nih. Oke, Bapak lolos, bisa lewat, bisa naik pesawat, bisa kita keliling. Kalau niatnya untuk dakwah, niatnya untuk Allah, sehingga vaksin itu tidak membawa efek atau membawa mudarat pada diri kita. Yakinlah itu. Yakin, saya yakinnya. Ya. Jadi apa itu? Hanya syarat saja. Ujungnya adalah untuk Allah. Cinta kita kepada Allah tidak ada batasnya dan betul-betul kita berserah sama Allah. Ya, kalau sekarang kita lain dengan pasangan kita, apalagi dulu ketika kita sedang mengejar pasangan kita ya, jadi bucin deh ya, kata orang sekarang tuh. Kita apa aja kita mau lakuin. Coba mau nggak kita melakukan apa aja untuk Allah? Belum tentu. Suruh bangun malam aja berat, suruh sholat ke masjid padahal cuma 5-10 langkah dari rumah kita berat. Azan udah meraung-raung kita tidak ada getar sama sekali, berat. Terus kita mau mengharapkan apa dari keadaan? Karena iman kita sudah tergerus setiap hari, men. Udah nggak bisa kita menyelamatkan diri kita selain pada yakin pada Allah SWT. Ini yang membuat saya setiap bangun pagi selalu sedih memikirkan bagaimana orang-orang yang akan bisa selamat. Bagaimana dia bisa kasih contoh sama anak istrinya. Kalau dia sendiri masih ngejar sampai malam, sampai pagi. Dia kira dengan lembur itu bisa menghasilkan uang lebih banyak. Allah bilang hari itu cukup 2 juta. Cukup 2 juta, udah nggak ada lebih, nggak ada kurang. Kita mau nambah jadi 200 juta pada hari itu sehingga kerja tambah waktu. Nggak bisa, Tuhan, nggak bisa. Allah udah tentukan segitu harta kita. Segitu rezeki kita. Ini iman dan yakin kita kurang. Kita kira dengan lembur kita dapat uang lebih banyak. Betul dapat uang lebih banyak. Tapi perlu tahu, Allah sudah tentukan duit segitulah yang dibawa pulang. Bukan dengan begitu kita bisa nambah. Kalau gitu besok kita lembur lagi. Belum tentu. Tanya supir taksi. Ya, apa tiap hari dia keluar dengan jam yang sama, pulang dengan jam yang sama, bawa duit yang sama? Enggak, dia bilang. Enggak, Pak. Nah, gitu Bapak yakin dengan jam kerja? Enggak juga jadinya ya. Iya, saya bilang. Yang penting apa? Kita minta kepada Allah. Apa kepentingan kita, perluan kita? Insya Allah Allah tunaikan. Tidak meleset serupiah pun, Tuhan. Benar. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Adrian atas jawaban yang telah disampaikan. Saya harap kalau ada dari lintas angkatan, teman-teman lintas angkatan yang ingin bertanya, silakan. Singkat dan jelas karena waktu kita sangat terbatas. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman lintas angkatan? Kalau belum ada, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz. Ya, siapa ini? Amir. Oh, Amir. Oh, iya ini dia. Iya. Insyaallah, silakan. Yang kan kalau di surat Al-Baqarah ayat 183, kayak orang-orang beriman, berpuasalah kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Nah, itu kan dari beriman, takwa. Selain berpuasa, amalan apa saja supaya kita
meningkat jadi bertakwa Pak Ustadz. Itu aja Pak. Terima kasih. Masya Allah. Tadi puasa ya nanyanya ya? Bukan puasanya. Maksudnya selain puasa, amalan apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan iman kita jadi bertakwa gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Al-Quranul Karim itu semua amal-amal yang baik pasti dibilang yang terbaik. Ya, lebih baik, ya, terbaik. Itu menunjukkan bahwa kita memang harus mengikuti contoh daripada anjuran atau perintah daripada Allah SWT. Kalau ditanya selain puasa, apalagi sholat, dalam ayat dan kaitan apa Allah membahas itu? Ketika sholat menjadi lebih baik daripada amalan yang lain. Ini semua menjadi lebih baik. Kalau gitu siapa yang harus didulukan? Mana yang harus didulukan? Tidak ada satupun yang harus utama, yang tidak utama. Semuanya adalah utama. Inilah hiasan-hiasan daripada pintu surga tadi. Kita harus memilih atau tidak memilih, atau kita jalankan semua. Ketika kita dikasih syarat sama orang yang kita cintai, ya lo boleh ya jadi pacar gue nih, asal lo tiap hari bawa coklat, bawa bunga, itu kan lama-lama kita lakuin. Ya karena kita mencintainya tanpa syarat. Ya. Apakah kita bisa lakukan kepada Allah seperti itu? Nah, maka yang namanya itu tadi puasa menjadi kita lebih beriman, apa kita lebih taat, takwa. Ya, takwa itu kan aslinya dasarnya artinya takut kepada Allah. Ya kan? Berarti bukan hanya puasa saja, apalagi ya yang membuat kita jadi takut dan takwa kepada Allah SWT. Ya kan? Jadi betul-betul yang namanya kafah itu tidak ada yang dipilih. Nggak ada yang dipilih. Kafah itu semuanya harus kita jalani. Ya, jadi semuanya harus kita lakukan. Yang namanya kafah sempurna, betul-betul yang namanya totaliter, yaitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, ada satu pertanyaan dari saudara Pandu melalui chat. Ustadz mau tanya, Ustadz tadi menyebutkan kewajiban sholat berjamaah. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi? Silakan Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Ya, jawabannya udah pasti. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, kemudian kita ikuti petunjuk. Apa petunjuknya Rasulullah SAW ketika pandemi? Kita tidak beranjak dari kampung kita. Ya. Artinya, pada saat itu, kita masih terus menjalankan apa yang menjadi ibadah kita. Ya. Nah, perkara pelarangan-larangan itu, saya nggak bicara soal masalah politik atau apa segalanya, itu kembali lagi kepada yakin kita. Ya. Alhamdulillah saya juga kena kemarin yang katanya COVID itu. Ya. Tapi alhamdulillah yang saya alamin itu bukan sesuatu yang menjadi wah ini gara-gara gua nggak pakai masker, gara-gara gua nggak cuci tangan apa segala. Masuk ke masjid itu, ya, itu bukan hanya cuci tangan, mulut dicuci, muka dicuci, kaki dicuci, bahkan alas kaki kita nggak kita ajak masuk ke dalam masjid. Bagaimana dengan mereka yang di pasar? Apakah mereka berwudu seperti masuk ke masjid? Belum tentu. Mungkin saja mereka dalam keadaan junub ada di pasar. Bagaimana dengan mereka? Kalau nggak mereka jualan, ekonomi kita tidak terselamatkan. Bagaimana dengan mereka yang tidak bermunajat kepada Allah ke dalam masjidnya Allah SWT? Apakah kita tidak terselamatkan secara ekonomi? Apa secara ini tergantung lagi pada keimanan. Makanya untuk urusan ini saya masih melihat bahwa ketakutan kepada yang tidak nampak, padahal yang tidak nampak itu diciptakan oleh yang tidak nampak juga, dan maha agung, maha besar, maha dahsyat. Kenapa kita tidak merapat kepada yang tidak nampak tapi dan maha agung dan maha dahsyat itu, sehingga semua itu akan tersingkirkan. Akhir-akhirnya betul-betul apa yang terjadi? Jadi kendaraan politik lah, jadi kendaraan ekonomi lah, jadi kendaraan apa segalanya. Terus terang kita akan menafikan itu. Ketika kita yakin kepada Allah, maka apa yang terjadi? Ya, ini saya bagikan untuk penutup terakhir ya. Itu ada namanya 8 mutiara iman. Boleh nanti kalau ini direkam boleh kita catat masing-masing nanti. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat iman itu. Ya, Muhammadur Rasulullah itu kalimat amal, perbuatan itu. Terus yang kedua, barang siapa yang berusaha atas iman untuk menjaga iman tadi, maka imannya akan meningkat hingga nanti imannya ini seperti para sahabat, ya, para sahabat yang imannya udah nggak bisa digeser. Kemudian yang berikutnya, mutiara yang ketiga, barang siapa yang tidak usaha atas iman, ya, maka imannya akan menurun hingga dikhawatirkan dia akan murtad. Ya, berikutnya barang siapa yang mati membawa iman, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini jaminan.
Dan barang siapa mati tidak membawa iman, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Ya. Itu tadi yang ke berapa itu? 5 ya. Yang ke-6, sekecil-kecilnya iman kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan ganjar surga seluas 10 kali dunia. Dan selama-lamanya iman, Allah akan maka orang-orang akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selama-lamanya iman. Ya. Yang terakhir, sekuat-kuatnya iman tidak akan terkesan, tidak akan terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Itu tadi jawaban dari semuanya. Insya Allah kita bisa ambil maknanya dan hikmahnya dari semuanya, karena semuanya itu tergantung daripada perjuangan kita usaha atas iman. Maka usaha atas iman itu saya mengajak teman-teman yang ingin mencicipi 1 hari, 2 hari, 3 hari kita keluar jalan Allah tanpa memikirkan macam-macam lagi, boleh ya, boleh hubungi secara japri, kita bisa buat waktu atau ngobrol perkara iman, dibolehkan, insya Allah. Terima kasih Ustadz Adrian, karena waktunya sudah mepet. Boleh 1 pertanyaan lagi Ustadz? Saya buka 1 pertanyaan. Ya, boleh, salah. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan 1 pertanyaan singkat dan jelas karena waktu sangat terbatas menjelang sholat zuhur. Silakan. Sahabat kita Dino, atau ada wanita yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adrian, saya Asep, dulu kita kelas 1 barengan. Jadi gini, singkat saja, sebetulnya bagaimana cara kita mensikapi terhadap orang-orang luar ya, yang menjelek-jelekan agama kita, terutama Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kejadian yang dari Presiden Perancis itu, jadi sampai ada beberapa ibu-ibu yang membakar tas-tas bermerek dia gitu kan. Jadi sebetulnya kita ini apakah harus sampai segitunya kita mensikapi? Ya, di satu sisi kalau saya melihat itu mereka sedang mengekspresikan kecintaan mereka terhadap Nabi dengan menyampaikan amarah mereka. Tapi di sisi lain kita melihat bahwasanya itu adalah suatu kesia-siaan gitu kan, karena itu yang jelas-jelas itu mereka bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna daripada harus dibakar misalkan. Jadi kita sebagai umat Islam menghadapi hal-hal yang pasti akan terjadi lagi untuk hal seperti itu yang menghina Nabi atau menghina agama kita. Seharusnya kita bersikap seperti apa? Terima kasih. Masya Allah. Ini nanti menyinggung politik secara internasional. Tapi inilah kita ambil jalan tengah ya, masalah iman dan keyakinan kita sekarang. Kalau ditanya bagaimana sikap kita, jelas kita membenci. Ya, membenci. Membenci itu apa? Kalau kita punya melihat dari kemungkaran yang ada terjadi di depan kita, ya, maka kita bereskan itu semuanya dengan tangan kita. Maksudnya kalau kita punya kekuasaan, kita lakukan dengan tangan kita. Ya. Kemudian jika kita membenci dan kita tidak bisa dengan tangan kita, dengan lisan kita. Ini orang-orang yang takwa, ya, para ulama-ulama, mana lisannya? Dia tidak punya kekuasaan, tidak punya memegang pemerintahan atau apapun, paling tidak ada lisan yang keluar. Dan yang ketiga adalah paling tidak dia membenci dalam hati. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka jika kita ingin menjadi orang yang lemah, ya paling benci aja di dalam hati. Gua nggak mau jadi orang lemah. Ya kalau punya kekuasaan, lakukan dengan tangan. Ya, kalau misalnya punya ilmu, lakukan dengan lisan. Ya. Nah, dan itu apakah sudah ada itu? Dan bagaimana dengan keadaan yang lain? Kalau menurut saya melihat bahwa ini menunjukkan kebencian yang dia buat, ya seolah-olah ya, walau alam ya, yang dibuat seolah-olah membenci sehingga semua produknya dilarang dan seterusnya. Ya, sekarang begini aja. Kalau produk-produk itu atau katakanlah maaf ya, ada minuman bersoda ya, kemudian kita benci itu negaranya yang menciptakan minuman itu, kita bilang hancur loh negaranya ya. Pertama kita ingat berapa banyak umat muslim yang ada di Amerika, berapa banyak umat muslim yang ada di Inggris,
Berapa banyak umat muslim ada di Perancis? Apakah kita mendoakan gitu terus kita menyelesaikan masalah? Kita menghancurkan saudara kita yang di sana, men. Saudara kita pun akan kena dengan doa kita. Kemudian bagaimana produk-produk yang dihancurkan kayak gitu? Ya, bisa jadi kita doakan ya, katakan ya, kita doakan negara Amerika hancur gitu ya. Kemudian berapa banyak sih Kentucky dan Coca-Cola yang di perut kita ikut hancur perut kita. Karena kita pernah makan, kita pernah nikmati. Jadi apa? Ya Allah, beri mereka hidayah. Ya, kirimkan orang-orang yang paham pada mereka untuk sampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita udah serius dalam menyampaikan itu, kita bilang, ya Allah ampuni, ya Allah itu salah aku, ya Allah harusnya aku sampai ke Amerika untuk menyampaikan kalimat-kalimat itu. Dan harus aku ajak mereka untuk masuk ke dalam agamamu yang hak. Kita salahkan diri kita yang salah. Betul. Kita dibilang lemah, kita tidak turun melawan. Perang itu adalah pilihan terakhir dari baginda Nabi SAW. Saya sampaikan. Perang itu adalah pilihan terakhir dari baginda Nabi SAW. Pertama, dakwahkan dulu. Dakwahkan lagi, dakwahkan terus, sampai betul-betul dia menolak. Gua benci lo, gua benci Islam, gua benci semua. Baik, kita berhadap di medan perang. Apa yang terjadi? Komandan-komandan ketemu dulu. Sayyidina Ali bertemu dulu sama komandan dari kafir Quraisy. Ya, ayo kita ngobrol dulu dah. Dia bilang gitu kan. Dia bilang, begitu pas mereka tidak mau itu, maka aku perangi engkau karena Allah. Bukan karena produknya, bukan karena benci sama si Fulan, si A, si presiden yang ini, itu bukan. Tapi karena Allah. Ketika perang, maka terjatuhlah komandan kafir Quraisy itu, dan Sayyidina Ali tinggal menebaskan pedangnya ke lehernya. Tapi apa dia bilang? Hah? Dia bilang apa? Ketika itu diludahkan wajahnya, ya, Sayyidina Ali, kemudian dia ingin menebas, dia urungkan. Dia bilang apa? Aku khawatir aku tebas lehernya karena dia meludahi mukaku. Bukan karena Allah, karena tersinggung dirinya sehingga dia membunuh. Dia sarungkan lagi pedangnya. Kemudian komandan daripada pasukan Quraisy itu bertanya, kenapa engkau tidak engkau tebas leher aku? Tidak, aku khawatir kalau asbab dari kau meludahi mukaku, maka aku membunuh engkau karena aku dihina, bukan karena Allah. Pada saat itu juga komandan Quraisy itu mengikrarkan diri masuk kepada Islam. Coba, pernah kita lakukan seperti itu? Daripada bakar Louis Vuitton, Hermes, kasih gue aja sini, gue jualin. Duitnya kan banyak orang sini yang mau, ya kan? Ibu-ibu gimana Hermes asli loh. Ya kan? Gitu. Ya, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Karena mengingat waktu yang sangat terbatas dan menjelang sholat zuhur, pengajian online saat ini untuk pertanyaan saya sudahi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semua alhamdulillah atas tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Adrian, sangat komprehensif dan sangat mengena dengan bahasa yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kami sangat merindukan tausiah-tausiah yang diberikan oleh Ustadz. Meskipun tanpa kamera, tapi kayaknya udah luar biasa. Apalagi dengan kamera open cam. Nanti ini aja kopi darat aja, kita ngobrol langsung lebih enak. Kalau kayak gini, responnya kurang deh lah kira-kira. Insya Allah seperti itu ya. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Karena semuanya saya sampaikan. Walaupun pahit saya harus sampaikan. Insya Allah pada saat kesempatan berikutnya apabila keadaan memungkinkan kita akan mengadakan pengajian secara offline, yaitu tatap muka. Ya, kan, Ustaz, sebelum saya tutup, mohon sampaikan doa untuk kita semua dan pada teman-teman yang lainnya bisa dibuka mikrofonnya untuk mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adrian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina wa la tuzigna mal qiyamah taqabbal. Amin amin. Wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shighara. Wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minin
Amin. Memuji mudawat. Ya Hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Allah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang menggunung, dosa kami yang seluas lautan dan sedalam. Amin. Allah ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang sudah berjuang untuk kami ya Allah. Ampunilah orang tua dan ampuni dosa daripada ibu-ibu kami ya Allah yang udah membawa kami kemana-mana ya Allah. Ya Allah, doanya ya Allah hingga tembus dari 7 lapis langit ya Allah, menembus pada amin ya Allah. Inilah Allah, maka kumpulkanlah kami selalu dengan orang-orang seperti ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa Bapak kami ya Allah. Sungguh ya, dia siang malam mencari nafkah untuk kami ya Allah. Mungkin dia membawa harta-harta yang tidak halal, maka halalkannya ya Allah. Mungkin dia meninggalkan sholat, asbab daripada dia mengajar untuk rezeki kami sehingga kami bisa sekolah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, mereka dikubur ya Allah, lapangkanlah kuburnya Allah, luaskanlah kuburnya Allah, sampaikanlah doa-doa kami ya Allah, sampaikanlah Al-Fatihah kami padanya ya Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah, jangan kau susahkan lagi mereka dikubur ya Allah, selama kau kami susahkan. Dia kami susahkan selama kami hidup untuk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Ya Allah, sungguh kami hanya bisa minta-minta ya Allah, tapi pada siapa lagi kami meminta selain pada Engkau ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan bagi kawan-kawan kami yang masih sakit ya Allah. Allah ringan pernah penderitaan ya Allah, jangan jauhkan dia dari Engkau ya Allah. Ya Allah, selalu dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah teman-teman kami ya Allah yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, ringankanlah siksa kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan ya Allah, digolongkan mereka dalam orang-orang syuhada, dalam keadaan sakit mereka meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran bagi keluarganya ya Allah, berikanlah kesabaran bagi anak-anaknya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Jadikanlah anak turunan kami anak yang soleh, anak yang soleha. Jadikan mereka dai-daiya, jadikan mereka hafiz-hafizah, jadikan mereka orang-orang yang selalu membela daripada agamamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Kami sungguh minim dalam agama ya Allah. Kami ingin mengharapkan seluas-luasnya daripada surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Jauhkanlah amal-amal salah dari kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami ya Allah setelah Engkau memberi kami hidayah ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah dengan orang-orang yang taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dan teman-teman. Terima kasih Ustaz. Mohon doa kepada saya yang lemah. Mohon doa saya yang lemah. Sehat selalu. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Adrian. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun penyelenggaraan ini masih kurang sempurna. Mohon dimaafkan. Insya Allah akan kami sempurnakan. Semua kami berusaha untuk perbaiki. Engkau Fikri, insya Allah. Amin. Oke, karena menjelang sholat zuhur, yang ingin menggunakan fasilitas Zoom ini untuk silaturahmi silahkan. Masih ada beberapa waktu, mungkin sampai tengah malam masih bisa sebetulnya, gitu. Cuman saya ingin mengundurkan diri untuk segera ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Adrian yang telah menyampaikan tausiahnya dengan sangat baik dan sangat menyentuh hati kami, dan kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini adalah pengajian dengan partisipan yang terbanyak, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.